kedudukannya. Sehingga suatu hari Datu Supa mengajukan salah seorang anaknya bernama Labongo sebagai calon raja, dan dengan spontan raja tersebut ini berakhirlah kekuasaannya dan diangkatlah Labongo sebagai Raja Nepo. Pada tahun 1973, desa Nepo ini mendapat pengakuan secara hukum dari pemerintah Kabupaten Baru sebagai desa. Desa ini juga merupakan kampung Habibie kecil yang ditandai dengan adanya masjid yang dibangun pada masa Habibie dan juga adanya tempat mandi-mandi beliau sewaktu kecil. Desa wisata Bumi Nepo ini juga dilengkapi dengan sumber daya alam dan budidaya yang masih dipegang erat oleh masyarakat setempat seperti gotong royong, mapalili atau riutol musyawarah sebelum turun sawah, mapadendang, syukuran pesta panen. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas umum yaitu balai pertemuan, tempat ibadah. Sementara dari segi kuliner, Desa Nepo memiliki kue 7 macam yaitu bepa pitung rupa, yang dimana kue tersebut banyak dijumpai pada acara pernikahan adat suku Bugis khususnya di Desa Nepo, akikah dan juga acara adat lainnya ya. Dan Sari Batang Malabiriku, demikianlah info kabarannya kita di pukul 11 siang ini. Demikian kabar Ratna Pro 4. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Kita Indonesia. Gaya
Allah. Semua bertauturan di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malabiriku dimanapun berada. Kita hadir kembali di obrolan budaya. Ya, sekarang kita udah di hari Rabu, hari ke-18 di bulan Oktober 2023 bersama Richard Ferdinand. Hari ini kita akan membahas mengenai obrolan kesehatan gigi dan mulut ini dalam Islam ya, dan sudah hadir bersama saya. Hadir di sini saya sapa dulu bintang tamu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi ya. Pagi. Ada Dokter Gigi Makfira Amiruddin SP Pros, benar ya? Benar. Oke, ini apa namanya? Spell ucapan saya nggak salah ya, dokter Benar, ya? benar. Nah, beliau juga ini merupakan ini masih aktif ya dokter ya, masih aktif kuliah ya? Kebetulan saya staf pengajar Oh, staf di pengajar. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Iya, ini salah satu universitas keren ya di Sulawesi Selatan. Dan pagi hari ini terima kasih ya dokter udah hadir bersama kita pagi hari ini. Sama-sama. Nah, Sari Batang Malabiriku ini juga nanti yang mau lihat kita ini juga ada di kanal YouTube ya, Pro 4 RRI Makassar ya. Bisa, oh ternyata Richard Ferdinand kayak gini orangnya ya. Selamat pagi sudah hadir bersama. Ini saya panggilnya untuk enaknya Dokter Vira. Vira boleh ya? Iya. Nah, hari ini sahabat budaya kita akan membahas mengenai perawatan implan gigi dalam sudut pandang Islam. Nah, tapi biar penasaran dulu ya. Nah, kita mau hadirkan dulu ini salah satu lagu ya. Karena kebetulan di sini ada hadir juga salah satu aku boleh bilang beliau ini pernah mengharumkan nama Sulawesi Selatan, era di Makassar ke tingkat nasional. Apalagi sebentar ajangnya ini udah di depan mata ya, akhir November ini kita udah akhir Oktober ini kita udah mau buat ya. Ini salah satu kompetisi bernyanyi paling bergengsi ya, yaitu Bintang Radio. Nah, yang satu ini beliau ini adalah sosok yang membawa RRI Makassar ke tingkat nasional dan berhasil merebut peringkat pertama waktu itu ya di tahun 96 ya. Ada Kakak Dian Ekawati, beliau akan hadir dengan sebuah lagu. Ini kita mau hadirkan dulu lagu Mandarnya ya, karena banyak sekali lagu-lagu dari beliau dari empat suku yang ada di Sulawesi Selatan. Namun kita mau hadirkan dulu yang versi bahasa Mandarnya ya. Ini dia Dian Ekawati dengan Bura Latege.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Iya, dokter udah siap ya? Udah. Oke, nah dok, ini apa sih yang dimaksud dengan implan gigi? Ini boleh cerita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk implan gigi sebenarnya ini salah satu perawatan di bidang kedokteran gigi ya. Untuk berfungsi untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang atau keseluruhan gigi yang hilang dengan penambahan penyangga implan seperti itu. Maksudnya penyangga implan tuh maksudnya? Penyangga gitu? implan itu sebenarnya implan ini suatu bahan ya yang ditanam di dalam tulang rahang seseorang Iya. yang berfungsi untuk memberikan suatu efek retentif dan stabil terhadap gigi tiruan di atasnya seperti itu atau gigi palsu di atasnya. Maksudnya itu dibedah atau dioperasi atau gimana? Jadi nanti prosesnya setelah kita melakukan anamnesis, tanya jawab kepada pasien yang menggali semua informasi yang ada terhadap pasien, baik itu penyakit sekarang, penyakit terdahulu, kemudian riwayat konsumsi obat. Setelah itu kita beralih ke pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya ada dua macam ya, Kak Richard. Ada pemeriksaan secara di dalam mulut atau biasa kita sebut dengan intraoral, kemudian di luar mulut. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan klinis, kita beralih lagi ke pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini sebenarnya dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk perawatan implan gigi, karena memang pada dasarnya implan gigi ini kan suatu bahan yang tertanam dalam tulang rahang. Artinya pada saat kita melakukan penentuan diagnosis dan rencana perawatan, sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana sih kualitas dan kuantitas dari implan gigi dari dari tulang rahangnya ini seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita baru melangkah ke prosedurnya, tata laksana perawatannya, persiapan pasiennya, dan prosedur pembedahannya seperti itu. Nah, dok, ini kan bagaimana meyakinkan seseorang, apalagi maksudnya yang awam seperti saya ya, ini implan kan masih menjadi sesuatu yang ini gimana meyakinkan supaya ayo harus mau supaya maksudnya giginya sehat. Nah, untuk perawatan gigi tiruan secara umum sendiri ini sudah mungkin masyarakat awam sudah kurang lebih sudah paham ya bagaimana jenisnya, menggunakan bahan apa ya. Tapi kalau misalkan kita fokusnya ke implan, artinya ada perawatan yang memang kita lakukan secara komprehensif dan terstruktur serta lebih kompleks dibandingkan dengan pembuatan gigi tiruan secara konvensional seperti itu. Jadi memang tidak tidak semerta-merta
pasien menginginkan perawatan implan kemudian kita iakan, tapi Iya. tidak seperti itu. Jadi memang butuh diagnosis, Iya. butuh perencanaan yang memang lebih matang, karena kan Betul. kita membutuhkan pembedahan kan Iya, Richard, ya. iya. Nah, di mana memang faktor risiko untuk terjadinya vital sekali benar, gitu ya. ya. Jadi seperti itu. Iya, nah, berarti kalau kita berbicara perawatan itu kan pasti mau tidak mau kan tidak bisa dihindari gitu ya, Benar, iya. Dok ya. Nah, jadi gimana nih caranya, maksudnya bagaimana perawatan implan secara umum? Nah, apalagi misalnya kalau kita lihat dari sisi agama, adakah hal yang berbeda di dalam perawatannya? Mari silakan, Dok. Ya, jadi sebenarnya untuk perawatan implan secara umum itu tidak ada ya perawatan implan. Oke. Tapi kalau misalkan dengan ditinjau dari konteks agama, Iya, itu iya. sebenarnya lebih ke bagaimana tata laksananya, kemudian yang kedua bahan serta alat apa saja sih yang Oke. digunakan seperti Nah, itu. Jadi itu itu. menyangkut ke hukum agamanya Oke, sebenarnya seperti iya. itu. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya ini perawatan implan ini kan kalau misalnya dari sesuatu yang sangat khusus begitu itu gimana, Dok? Khusus Maksudnya gimana? ini si implan ini perawatan gigi implan ini. Maksudnya kalau kita apalagi berbicara mengenai area mulut ya, iya, itu kan benar. sesuatu yang sangat-sangat sensitif sekali. Benar, iya. Nah, apakah memang ada sesuatu yang maksudnya sebelum si pasien ini memutuskan untuk melakukan implan gigi. Nah, itu mungkin ada pendekatan secara personal begitu Ya, dengan maksudnya pasien untuk begitu. persiapannya Aha, gitu iya, ya. Jadi iya. seperti yang tadi saya sudah jelaskan Iya. bahwa untuk pemilihan perawatan dengan implan ini memang cukup sensitif. Iya. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelum menentukan pilihan perawatan implan ini kita harus melakukan diagnosis yang memang secara menyeluruh, kemudian Iya. anamnesis dari pemeriksaan itu tadi. Nah, kemudian setelah itu kita memilih ini juga mempertimbangkan faktor resiko yang terjadi Iya. seperti itu. Nah, kemudian untuk persiapannya sendiri ya bagaimana caranya kita kami profesi kami sebagai dokter gigi memberikan suatu komunikasi yang memang efektif untuk pasiennya sendiri agar misalkan meminimalisir rasa tegangnya Iya. pre pembedahan seperti itu. Oke. Nah, tadi kan di awal Dok sempat mohon izin ya, tadi Dok sempat bilang bahwa walaupun si pasien mau, tapi si dokternya mungkin Tidak belum. serta-merta bisa, kan? Ini maksudnya gimana nih? Ya, jadi balik lagi, maksudnya ini memang suatu perawatan yang memang tidak serta-merta pasiennya mau pasang, dok saya mau pasang implan nih, Iya. tapi setelah dilihat kondisi dan dari hasil anamnesisnya itu ternyata pasiennya misalkan ada riwayat sistemik tertentu, Iya. ya misalkan seperti itu. Nah kemudian untuk perawatannya kan itu bukan satu kali kunjungan, tapi berkali-kali kunjungan. Oke, Jadi seperti itu. iya. Berarti memang ini ya ada dia tidak betul-betul jadi sahabat budaya bahwa ketika kita memutuskan untuk mengadakan sebuah perawatan implan gigi, ini hal yang sebenarnya tidak semudah membalikan telapak tangan Benar, gitu iya, ya, benar. dokter ya. Nah, terus kalau dari mohon maaf saya batuk nggak ya. apa-apa. Iya, jadi memang sekali lagi implan gigi ini kan sesuatu hal yang betul-betul harus semuanya harus dipersiapkan sedemikian Benar, rupa. iya. Pemeriksaannya Psikologis juga gitu iya, ya. psikologisnya, kemudian pemeriksaannya kan ada beberapa macam. Termasuk ah. pemeriksaan penunjang, Iya. kemudian kita melihat juga dari kualitas dan kuantitas tulangnya ini Oh, apakah dan gitu. lokasi penempatan implannya juga kan harus Oh begitu. dilihat juga. Oke. Iya. Nah, terus kalau kita berbicara mengenai umur sendiri gimana? Apakah memang ada usia tertentu atau gimana? Oke, jadi kalau usia itu minimal 18 tahun. Oh, Dengan 18 artian, tahun. kenapa sih dok harus di Iya. atas 18 tahun baru Oke. bisa pasang implan? Iya, iya. Nah, karena kita mempertimbangkan pertumbuhan wajahnya ini biasanya dan pada umumnya Iya. seseorang itu terhenti di usia 18 tahun. Jadi secara morfologi sudah matang semua ya, Oke. pertumbuhannya sudah lengkap sudah matang semua, jadi iya. baru kita bisa mempertimbangkan perawatan dengan implan gigi Oh seperti gitu. itu. Jadi memang batas pertumbuhan gigi itu
terhenti di angka usia 18. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan memang pada dasarnya setiap orang kan berbeda-beda. Tapi pada umumnya menurut literatur seperti itu. Jadi memang safety-nya adalah memang di usia 18 tahun ya. Ya mungkin juga dari segi emosi juga mungkin dia udah mulai stabil begitu. Kalau seperti itu dokter ya. Nah, oke. Di zaman di zaman serba modern seperti ini kan rata-rata orang tuh selalu membutuhkan sesuatu yang sangat instan. Nah, tapi instan ini terkadang mungkin karena mau-maunya kita ya, atau mungkin dengan informasi yang mungkin tidak akurat atau terbatas, akhirnya mungkin ada juga yang memutuskan memasang implan ini bukan pada profesi yang sebenarnya, dok. Nah, ini bagaimana? Terus apakah ada dampak khusus dari resiko pengambilan keputusan ini? Ya, baik. Jadi untuk implan gigi, khusus untuk pemasangan implan gigi, sebenarnya seperti ini Kak Richard. Jadi kurikulum dokter gigi ini sebenarnya untuk teori sudah memasukkan materi implan kedokteran gigi ke dalam materi kurikulum sarjana. Akan tetapi untuk outputnya, jadi kan kita ada 2 tahapan di kedokteran gigi kan. Ada yang pertama untuk strata 1, S1 ya. Kemudian kita setelah S1 itu mahasiswa wisuda kemudian lanjut ke tahapan koas ya, profesi. Jadi profesi itu memang tidak diharuskan tidak ada requirement kasus untuk mengerjakan implan gigi seperti itu. Jadi dokter gigi umum pun itu harus sewajibnya memiliki kompetensi yang memang lebih lanjut lagi untuk memasangkan implan. Misalkan dokter gigi spesialis ataukah yang memang mengambil kursus untuk pemasangan implan ini seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ditanya apakah bisa tukang gigi memasangkan implan, saya rasa tidak ya, karena memang kami saja yang dokter gigi umum, misalkan dokter gigi umum pada umumnya itu tidak belum memiliki kewajiban untuk memasangkan implan gigi, kecuali itu tadi bersekolah lanjut spesialisnya seperti itu dan mendapatkan pendidikan yang lebih mumpuni tentang perawatan implan gigi. Jadi walaupun sudah ada label dokter giginya, DRG-nya sudah lulus, tapi tetap harus melanjutkan ke tahap yang jenjang berikutnya agar supaya mendapatkan sertifikasi untuk bisa berkompeten memasang atau merawat dengan perawatan implan gigi. Oke. Waduh, saya berpikir maksudnya dengan sudah ada label itu berarti sudah boleh begitu. Iya, karena memang kurikulum kami memang teorinya dapat, tapi kalau misalkan requirement kasusnya itu belum. Gitu. Jadi koasnya tuh nggak kerja implan sebenarnya. Koas kedokteran gigi itu belum kerja implan dan tidak ada di kurikulumnya kami. Gitu. Jadi mohon izin dok, izin. Maksudnya jadi pada saat koas itu yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan cukup gigi tiruan konvensional ya, berupa lepasan ataupun cekat yang tanpa implan gitu. Jadi tidak ada perawatan implannya seperti itu. Berarti kalau misalnya mau lebih maksudnya mendalami implan atau mau setidaknya bisa untuk mengerjakan di tempat praktek atau di tempat klinik yang memang sejawat berpraktek ya, kita harus memang mengambil spesialisasi ataukah mengambil jenjang yang lebih lebih terfokus lagi untuk peminatan implan gigi seperti itu. Aduh, ini semakin serius sekali ini ya. Ini nanti ada juga yang sempat tadi bincang-bincang dengan dokter sebelum acara kita ya. Nanti mau siapa tahu dibagi, mungkin ada juga yang punya kasus sama seperti saya dok. Boleh. Iya. Nah, kita akan lanjut lagi untuk menghadirkan Rekelong dulu. Setelah itu baru nanti kita balik lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Sari Batang Malabiriku.
pedikku engkai purai salai gena niwe kedua gangkana tekule tiwi sesana berdiri hatiku pura utimpa lalai lupa sia-sia manemi tiana melokmu pakatuna gaganya mengupi tengah sesami si mata upi rasai hati mapedikku engkai purai salai gena niwe kedua gangkana tekule tiwi sesana berdiri hatiku pura utimpa lalai lupa sia-sia manemi tiana melokmu pakatuna gaganya mengupi tengah sesami si mata upi rasai Sebel deh, kan ini lagu daerah dari Indonesia. Kok diganti sama bahasa negara lain? Abis dipakai orang lain baru sebel. Makanya cinta dan juga nyanyiin lagu-lagu daerah Indonesia biar gak dicomot orang. Bahkan kamu juga bisa loh nyiptain lagu daerah, dapat hadiah lagi. Masa sih? Emang iya? Iya dong. Yuk ikutan lomba cipta lagu daerah Nusantara 2023. Kamu bisa daftarin lagu orisinal kamu yang bernafaskan khas Nusantara dengan menggunakan syair berbahasa daerah yang sesuai dengan daerah masing-masing. Temanya tentang potensi budaya setempat, keindahan alam, nasionalisme, keberagaman Nusantara, dan persatuan bangsa. Diiringi minimal 1 alat musik, durasi maksimal 3,5 menit, dan belum pernah dipublikasikan secara komersial. Hadiahnya total 75 juta rupiah. Ya udah, daftarin yuk lagu daerah
daerah ciptaan kamu di www.cintalagunusantara.id. Info lebih lanjut kamu bisa follow Twitter, Instagram @cintalagunusantara, Facebook Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara. Pendaftaran lomba mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2023. Final 9 Desember 2023 di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta. Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023, kebinekaan budaya Nusantara sebagai pemersatu bangsa. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Iya, Saripata Malabiriku kita berlanjut lagi ya. Dan masih bersama Dokter Vira, masih semangat dokter ya. Iya, oke. Nah, jadi berbicara mengenai implan gigi ini, apakah ada efek sampingnya ini, dok? Ya baik, untuk berbicara mengenai implan gigi ataupun perawatan dalam bidang kesehatan, otomatis kan ada kalau misalkan memang kita tidak sesuai dengan protap ya kan, kemudian manajemen faktor resiko kita tidak bisa indahkan secara baik, kemudian indikasi dan kontraindikasinya kita tidak perhatikan, otomatis kan akan berefek apapun itu perawatannya seperti itu. Walaupun mungkin yang ekspensif sekalipun gitu ya. Ya, jadi untuk berbicara mengenai cost ya pasti kan relatif Kak Richard ya. Jadi memang pada saat kita menarif itu pasti otomatis disesuaikan juga dengan bahan dan alat yang kita gunakan karena sebagian besar juga bahan kedokteran gigi itu sebenarnya diimpor dari luar. 80%, sekitar 70-80% itu memang bahan kedokteran gigi itu dari luar. Tapi memang seiring dengan perkembangan dan pesatnya kemajuan dunia teknologi di bidang kedokteran gigi, maka alhamdulillah sudah ada beberapa brand juga dari negara kita sendiri, dari Indonesia yang memang sudah mulai dipasarkan seperti itu. Aduh. Berarti kita tidak perlu menembus market di luar ya, karena market dalam juga perlahan tapi pasti. Untuk bahannya juga ini kan harus sesuai dengan standar SOP seperti itu. Jadi memang banyak uji-uji yang harus dilewatin sebelum kita bisa memasarkan seperti itu. Betul, karena ini kan kita berbicara mengenai bagian dari tubuh manusia yang itu bisa dikatakan sebagai salah satu masa depan juga ya. Benar ya. Kalau tidak ada ini kan otomatis kualitas hidup pasti akan betul. Dok, kita agak ini saya simpan dulu sebentar deh. Benar. Ya mungkin ada juga yang mungkin punya pengalaman sama seperti saya. Biasa kan kadang kalau pagi tuh tiba-tiba kalau kita meludah kan tiba-tiba ada bleeding gitu ya. Itu kenapa itu, Dok? Apakah mungkin gigiku yang gak sehat atau gimana ya? Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu nih ke Kak Richard. Kakak Richard terakhir ke dokter gigi kapan ya? Waduh, itulah saya orangnya. Nah itu tadi aku bilang, kecuali kalau misalnya ada dari kantor ya mengharuskan kita mungkin untuk medical check up. Nah itu baru lupa ya kapan terakhir ke dokter gigi gitu. Karena memang sewajibnya sebenarnya ya seseorang itu memang mengontrol kesehatan gigi dan mulutnya itu paling minimal 1 kali per 6 bulan. Oh, 1 kali per 6 bulan ya? Iya, jadi minimal 2 kali setahun lah ya Om Richard. Jadi seperti itu. 1 kali per 6 bulan. Nah kalau gitu tuh gimana? Kasusnya tuh gimana tuh? Biasanya sih walaupun misalkan Kakak Richard padahal saya sudah sikat gigi 2 kali sehari, rajin kodok ini segala macam, obat kumur segala macam digunakan. Tapi kalau misalkan ada memang bagian-bagian yang memang kita tidak bisa jangkau dengan sikat gigi biasa ya pertama. Kemudian yang kedua biasanya juga itu ada namanya karang gigi, plak, kalkulus yang menempel di bagian antara gusi dengan gigi itu biasanya kita tidak terluput untuk membersihkannya. Jadi akhirnya lama-kelamaan menjadi kalkulus yang bisa menyebabkan radang gusi seperti mungkin dari makanan juga kali dok ya? Makanan kalau misalkan untuk gigi sensitif mungkin ada hubungannya seperti
seperti itu. Kalau misalkan kita makan asam ataupun suhunya mungkin terlalu panas atau terlalu dingin ya seperti itu. Apalagi kan saya kan pencinta air es nih ceritanya. Iya. Kalau sehari nggak minum air es atau ada sesuatu, hidup kayaknya ada yang kurang. Waduh. Iya, apalagi sekarang Makassar sangat panas ya. Itulah ini benar-benar nih kita. Nah, kemudian Dok, ini apabila misalnya kita ini kan masih implan gigi ya, apakah dapat dilepas? Nah, kemudian apakah ada mungkin waktu-waktu tertentu yang memang diizinkan atau dibolehkan kita untuk bisa melepas implan gigi kita sendiri? Oke, baik. Jadi sebelum saya membahas implan gigi itu bisa dilepas, saya menjelaskan dulu nih. Gigi tiruan itu kan sebenarnya ada 2 macam. Ada yang lepasan dan ada yang cekat. Nah, untuk implan gigi ini termasuk gigi tiruan yang cekat ya. Jadi implan kalau misalkan dia sudah tertanam di tulang rahang, otomatis kita tidak bisa melepasnya. Itu sudah permanen ya. Jadi kan kita melakukan pembedahan untuk memasukkan si badan implan itu ya dengan bahan titanium ya, pada umumnya dipakai titanium atau logam campuran ya. Nah, itu sebenarnya pada saat dipasang diharapkan tidak dapat dilepas lagi gitu, karena salah satu faktor kesuksesan daripada perawatan implan adalah implannya itu tetap pada posisi yang semestinya. Tidak boleh bergeser gitu, atau tidak boleh? Iya, justru pada saat kita mengkategorikan implan gigi ini berhasil apabila implan gigi ini menyatu dengan jaringan tulang seperti itu. Oke. Nah, berarti ini pilihan. Apakah itu pilihan, Dok? Maksudnya pilihan. Iya, jadi kita indikasi untuk implan gigi ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada kehilangan 1 gigi ataupun kehilangan keseluruhan gigi. Kemudian pada pasien-pasien yang ingin perawatan gigi tiruan itu tahan lama, alami, karena kan otomatis untuk gigi tiruan lepasan kan mungkin kurang bisa untuk estetiknya juga kan lebih menang dari cekat ya, seperti itu. Nah, untuk apabila pada pasien-pasien yang post trauma ya, post kecelakaan itu kemudian jaringan keras dan jaringan lunaknya itu memang kurang suportif ya, kita bisa memasang implan gigi sebagai retensi tambahan untuk menstabilkan si gigi palsunya ini, si gigi tiruan ini seperti itu. Tapi memang tetap memang harus ada standar yang ini ya, standar yang harus diikuti gitu, Dok ya. Jadi untuk standarnya itu ya itu tadi saya sudah utarakan tadi bahwa pemeriksaan kemudian lanjut ke mengukur densitas tulang ya kan, kemudian mengukur daerah edentulus atau daerah kehilangan giginya itu seberapa sehingga kita bisa mungkin memperkirakan dan mengukur berapa implan yang kita gunakan. Kemudian diameternya juga kan berbeda-beda. Betul. Jadi ukurannya lah seperti itu. Jadi makanya kenapa memang perawatan implan giginya agak sedikit pricey. Bukan lagi sedikit ya, tapi memang pricey sih. Artinya kalau misalnya memutuskan untuk mengimplan gigi kita memang Nggak boleh setengah-setengah. Benar begitu ya. Jangan setengah-setengah. Iya, karena memang kelangsungan implan ini dari literatur yang ada, dia bisa dari 90% kasus itu dia bisa bertahan di atas 15 tahun. Jadi prognosisnya sangat baik ya. Nah, tapi ya ada tanda kutipnya nih pada saat kita bisa untuk memanajemen faktor resiko yang terjadi di pasien kan seperti itu, ya insya Allah bisa bertahan lama. Amin. Oke. Nah, kemudian berbicara mengenai ketahanan ini tadi dokter udah bilang ini 15 tahun ya? Iya. 15 tahun ya. Dari literatur. Dari jurnal-jurnal yang ada. Wah, 15 tahun itu cukup lama loh. Maksudnya kalau kita lihat durasi waktunya itu lumayan ya, artinya tapi kembali lagi ya itu tadi memang betul-betul perawatan itu tidak bisa di sebelah mata gitu ya. Karena ketika misalnya kita sudah memutuskan untuk mengimplan gigi, berarti ya itu tadi memang ada begitu banyak hal yang harus diperhatikan. Iya, betul. Betul. Nah, kemudian ada juga nih kasus orang-orang mereka ya yang menggunakan implan gigi maksudnya aroma mulutnya begitu loh. Ini apakah ini dia masuk kategori mitos atau bagaimana sih, Dok? Ada kaitannya nggak? Jadi sebenarnya untuk itu masuk dari kontraindikasi perawatan ya. Jadi kalau misalkan kita melihat pasiennya oral hygiene-nya atau kebersihan mulutnya itu kurang, kemudian motivasinya untuk membersihkan mulut itu menurun gitu, sebaiknya kita tidak
menghindari namanya pemasangan gigi tiruan secara cekat gitu. Karena efeknya apa? Pasti efeknya akan ada. Jadi pada saat penumpukan plak di bagian gigi dan gusi, kemudian bisa menyebabkan inflamasi atau pembengkakan ya, radang, kemudian setelah itu ya pasti menimbulkan bau mulut seperti itu. Ya, iya. Oke, nah Dok, ini kita flashback sendiri, mohon izin ya, di masa pandemi COVID kemarin. Nah, ini di salah satu banyak kegiatan, banyak pekerjaan yang juga imbasnya adalah salah satunya adalah dokter gigi sendiri. Mungkin boleh berbagi sebanyak yang dokter tahu bagaimana akhirnya bisa survive kembali. Ya, pada saat tahun COVID kan awal Maret kalau saya nggak salah ya, Kak Richard ya, 2020 Maret. Betul. Nah, di situ saya kebetulan lagi hamil anak kedua. Nah, untuk praktek memang saya sudah off ya. Jadi saya memang fokus ke untuk sebagai pengajar di FKG Uni ya. Tapi kan ada pasien koas yang harus disupervisi seperti itu. Jadi memang kita ya udah mulai dari APD udah berlapis-lapis kan, APD level 3, kemudian ada bahkan memang kebijakan dari asosiasi kami membolehkan bahwa mahasiswa itu bisa mengerjakan kasus secara daring. Nah, muncul ya namanya Zoom meeting kan, seperti betul. Itu. Jadi bisa didistribusi ke Zoom meeting itu. Nah, kemudian untuk 2021 kalau nggak salah ya, 2021 pertengahan itu kan booming lagi COVID-nya kan. Nah, itu memang untuk safety-nya kita memang harus betul-betul kita kita jaga seperti itu. Jadi mulai dari pemakaian alat pelindung diri, kemudian masker double harus yang merek tertentu kan untuk filtrasinya, kemudian setelah itu harus yang namanya ada pengisap istilahnya kayak pengisap aerosol di dalam tempat praktek itu harus ada seperti itu. Jadi memang betul-betul pada saat COVID itu ya boleh terasa sekali ya. Iya, 2 tahun ya kalau nggak salah kemarin ya, 2 tahun lebih itu sangat-sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali ya. Perbedaan antara new normal ini dengan masa COVID pandemi kemarin, aduh. Suka nggak suka harus berdampingan juga ya. Iya, semua barang kan harus disemprot ya kan, bukan hanya kita sebagai berkegiatan untuk di kantor, tapi semua barang harus disemprot di apa segala macam. Akhirnya kita sesama ini juga, aduh ini sehat kan ini. Nah, terus mengenai price-nya ini Dok, price-nya implan gigi ini gimana nih? Mohon berkenan untuk dijawab ini dengan yang di pasaran gitu. Oke, baik. Begini, jadi analoginya pada saat kita melakukan perawatan ya, otomatis kan seperti yang saya bilang tadi tidak satu kali kunjungan kan, ada beberapa kali kunjungan, kemudian ada pemeriksaannya juga. Pemeriksaannya bukan satu macam ya kan, ada pemeriksaan klinis ya kan, gitu banyak tahapan, kemudian pemeriksaan penunjang juga dengan ronsen foto tentunya ya kan. Jadi mungkin Om Richard bisa mengkalkulasi sendiri ya kan. Kalau misalkan memang mau harus nominalnya, silakan berkunjung ke dokter gigi yang memang kompeten untuk memasangkan implan. Udah ada price-nya di situ ya. Udah lengkap sekali di situ. Tinggal pilih mana sesuai budget gitu ya Dok ya. Nah ini juga kalau kita masang implan gigi, apakah harus menyesuaikan juga dengan tekanan darah? Ya, jadi implan gigi pasti ada pembedahan, karena kan kita memasang fixture atau badan implan itu pasti melakukan pembedahan. Nah, untuk tindakan pembedahan ini kan biasanya untuk hipertensi yang tidak terkontrol itu memang kontraindikasi, ya kan? Karena pertama dari persiapan pasien mungkin kecemasan sehingga mempengaruhi saraf untuk sehingga tekanan darahnya naik, kemudian anestesinya juga itu berpengaruh terhadap tekanan darah seperti itu, dan bisa menyebabkan perdarahan. Iya, rentan. Jadi memang untuk pemasangan implan gigi untuk penyakit sistemik itu memang harus terkontrol seperti itu. Jadi maksudnya sebelum masuk ke implan gigi itu
pemeriksaan di awal itu benar, screeningnya itu harus iya, betul-betul. Jadi makanya saya bilang harus tadi, akurat iya gitu, dokter, benar, ya? ada anamnesis Iya. kan kita harus gali betul-betul kan. Betul. Pemakaian obatnya, kemudian pemeriksaan, kalau bisa kita pemeriksaan lab sebelum kita melakukan pembedahan. Oke. Tapi kan memang untuk implan ini kan bedah minor ya, jadi tidak anestesi umum bukan. Jadi kita cuma anestesi lokal aja. Iya. Nah, jadi ketika misalnya ceritanya ini implan ini udah terpasang nih. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi mungkin dari bentuk mulut kita atau mungkin dari warna gigi kita gitu, Dok? Apakah ada ketika misalnya implan gigi ini udah terpasang? Gitu. Implan gigi setelah terpasang, otomatis kan sebelum terpasang kita harus itu tadi mengukur bagaimana inklinasinya, bagaimana model gigi tiron yang akan kita gunakan, warnanya, bentuknya, ya seperti itu. Kemudian kemiringannya, sudutnya. Makanya kenapa pricey ya, karena kita mengerjakan itu semua. Betul, secara detail ya. Secara detail. Karena kapan itu tidak berhasil ya pasti dianggap kegagalan kan, seperti itu. Iya. Oke. Nah, jadi memang bisa dikatakan implan gigi ini di satu sisi dia akan menjadi sebuah investasi begitu ya. Benar. Boleh saya katakan gitu ya? Benar, investasi. Tapi nah sebelum dikatakan investasi itu tadi memang betul-betul perawatannya itu tidak bisa main-main ya. Iya. Semuanya harus diperhatikan karena kalau lalai sedikit aja, nah ini akibatnya bisa fatal ya. Pasien bisa nuntut. Betul. Gitu. Nah ini mungkin masih ada lagi, Dok, yang ingin disampaikan, mungkin apa-apa yang harus diperhatikan terutama gigi kita, atau yang tadi dokter bilang wajib tidak boleh tidak 6 bulan sekali gitu. Oke, baik. Jadi untuk sahabat budaya sahabatannya sahabat budaya, untuk pembersihan gigi ataupun pengontrolan kesehatan gigi dan mulut itu minimal 1 kali dalam 6 bulan. Nah kebetulan kita ada event di FKG UMI, insya Allah akan diadakan di tanggal 8, 9, 10 ya. Kita ada pemeriksaan gigi secara gratis, perawatan gigi secara gratis. Kita bekerja sama dengan Unilever, bulan kesehatan gigi nasional. November nanti ya? November ya. Oke, saya catat dulu tanggal 8 8, 9, 10 November. Dan untuk konsultasi gratisnya itu Kakak Richard kita bisa di 24 dan 25 Oktober. Bulan ini ya. Iya. Menuju ke tanggal 8, 9, 10 ini ya. Ini nanti yang tanggal 8, 9, 10 November ini di mana ini? Di Fakultas Kedokteran Gigi UMI. Ya, di Jalan Pajonga Dengale nomor 27. Aduh, ayo silakan ini. Silakan. Mumpung langsung disampaikan oleh dokternya nih, kapan lagi nih? Berarti aku juga bisa ya? Boleh. Om Richard sudah asik. Ini kayaknya mau disampaikan juga untuk pendengar kita semua ya, Sari Batang Malabiriku yang saat ini mendengarkan kita. Ya, ayo silakan nanti di tanggal 8, 9, 10 November ya. Itu di fakultas. Nah, itu dia. Pemeriksaan gigi. Ini untuk semua kalangan usia ya, dokter ya? Bisa, tapi kan otomatis untuk perawatannya harus terscreening dulu kan. Betul. Harus ya. Betul. Artinya kalau misalnya mau tanya-tanya seputar gigi, boleh di tanggal 24 dan 25 kalau saya tidak salah, kalau tidak berubah juga jadwalnya. Schedule-nya. Oke deh. Iya, aduh. Dok, terima kasih sekali ya. Hari ini kita belajar lagi bagaimana Tuhan menciptakan banyak hal yang sangat istimewa dalam tubuh kita. Salah satunya adalah area mulut dan gigi, dan itu harus dipergunakan dengan baik karena itu adalah salah satu aset ya. Aset yang sayang sekali kalau misalnya kita tidak jaga, maka kesempurnaannya sedikit demi sedikit akan memudar ya, dan bahkan hilang sama sekali ya. Jadi jagalah gigimu. Jadi memang betul dokter bilang bahwa salah satu hal yang ketika pertama kali kita ketemu dengan orang, nah adalah yang dilihat adalah giginya. Asik ya. Oke, dokter terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih. Nanti, kembali. Kapan-kapan kalau ada info baru kita undang main lagi ke sini ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Sari Batang Malabirigu. Terima kasih banyak untuk semua dokter, terima kasih. Hari ini kita belajar lagi. Ingat ya, saat ini saya juga kembali disadarkan nih sebenarnya agak bandel ini ya. Harus 6 bulan sekali harus periksa gigi. Jangan mentah-mentah giginya sehat. Belum dibeliin gigi agak biasa. Padahal sebenarnya itu mungkin bisa jadi ada sesuatu yang harus dirapikan atau harus ada perawatan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi ya dengan perbincangan-perbincangan yang lain. Nanti kapan-kapan kalau ada ini waktu boleh main-main ke sini lagi. Insya Allah siap Kak Richard. Oke, saya pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.